Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatan wa taqwa alaina futuhal afiyah wa fidin wa yu'allimna tawbil wa yahdina ila as-sawa'iz nafina fi mu'amana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi kulli niyatin salihatin min khairatin aqrab qulubana wa yasturu uyuna shimarrana fi murtalana yaj'aluna mu'anina fi jami'i umurina bila da'wa ta'ab ولا ذن ولا محنة ولا فتنة بجاه شافع الأمة وإلى مؤلف هذا الكتاب والحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlalina azwajina ahlana talamizana wa li dhurriyyatina min ahli al-Qur'an min ahli ilmi wal khair wa min ahli hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna wa iyyahum syarrul ghair bi rahmatir rahimin. Allahumma akrimna wa min nabiyyin hadzal mursalin wa ila al-malaikil muqarrabin warzuqna ilman nafi'a wal barakah wa 'amalan shalihan wa zayyinna bil muhammadin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala as-sanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina barakatihi amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas semua nikmat, rahmat dan hidayah Allah limpahkan kepada kita bersama, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Monggo kita syukuri dan dikawau atas dasar peningkatan kualitas iman dan tawakkul kepada Allah SWT, sehingga dengan kali kula saged dados tiyang selalu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, tidak selalu kita mengeluh atas semua yang Allah limpahkan kepada kita bersama ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah SWT yang dapat mengantarkan kita ke husnul khotimah. Allahumma amin. Pemirsa yang muliakan, kita lanjutkan kitab Wasiatul Mustafa yang kemarin dijelaskan tentang seharusnya orang itu dalam hidup dan kehidupannya untuk bersifat warok. Warok itu adalah hati-hati, apian. Lah warok niki secara rohani niki kula jenengan niki masih membaca ilmunya di dalam kitab-kitab yang sudah kita pelajari dari contoh-contoh salafun saleh kita dalam kehidupan dan hidupnya itu, sehingga merupakan bagian dari kewajiban kita untuk agar mensuri tauladani, meniru, mencontoh apa yang sudah guru-guru kita yang dilakukan dalam kehidupannya, untuk kita jadikan contoh yang terbaik dalam meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara dasar nas hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Setengah saking bagus-baguse islami wong iku tarkuhu ninggalake maing barang layak nihi kang ora maedahi.
meninggalkan barang sesuatu apapun yang tidak maedai secara syariat, boten secara sosial, secara syariat. Kados kita itu terlalu banyak di dalam hidup dan kehidupan kita ini untuk mengurusi yang namanya kehidupan dunia, sehingga banyak waktu yang terbuang yang sebenarnya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, tapi hanya berlalu begitu saja, sehingga yang banyak yang terbuang. Terbuang ini maksudnya tidak menambah amal ibadah kepada Allah. Ya kita akui saja ya. Jadi kita ini belum bisa membuat strategi diri kita ini untuk selalu dapat mengisi kekosongan waktu yang untuk ibadah kepada Allah. Yang terbanyak adalah ya bangun tidur, sholat subuh jamaah, kemudian sarapan pagi, ya, ngenteni awan, bang dohor, asar, maghrib, isya. Jadi tidak ada spesifik waktu koyok duweni wiritan sing istiqomah ngoten lho ya. Padahal banyak sekali hal yang sangat kalau kita dapat melakukannya itu, waktu itu justru untuk nilai ketakwaan kita. Ya. Misalkan orang itu kalau setiap pada subuh dan asyar atau mungkin maghrib harus lo diisi dengan baca yasin, tenang ya. Subuh sepisan, maghrib atau asar sepisan. Ini saja kita sering kita tinggalkan ya. Yasin 83 ayat loh Pak. Lek cepat macam ya gerak-gerak dulu suwe. Jadi apabila kita waktu subuh ini kita ambil untuk baca yasin nih, sampai selesai, katakan 10 menit, 15 menit lah, tapi ada istiqomah dulu, ya. Sama jajal kan kali kula nggih, maca yasin 40 dina gak udah, isuk sore, isuk sore, isuk sore. Nah kita rasakan ini, ya. Waktu yang kita gunakan berarti 15 menit saja. Dengan asalnya juga durasi 30 menit satu harinya itu selama 40 hari. Ya kula lakoni mawon, lek macane nggih maca tapi pas ku moro ono undangan ya. Ono dayo ya. Ono macam-macam iki. Wis menehi. Itu berarti kula sampeyan iki tasih dari sakit warok tenan saya sakit. Makanya banyak napa nggih? Ulama-ulama kita dulu itu waktu-waktu sing nonton itu mboten saged diganggu. Ndak menerima tamu, ya. Karena emang dijaga oleh beliau ini supaya mereka jadi orang yang betul-betul istiqomah di dalam membaca tadi itu, ya. Bahkan mungkin kalau di pesantren itu ditekankan sekali lek subuh maca wirdul latif, ya. Lek maghrib isya maca ratibul hadan. Gandengane pun itu. Ya kita baca tapi nggih dan sakit istiqomah sampai sekian tahun dari sakit. Jadi kalau ini dikatakan wah udah dua yang sakit adong ya. Ya sehingga melintu. Jadi kalau waktu seperti itu menggunakan subuh baca yasin ya, kemudian sore baca yasin, paginya setelah sholat betul latif nanti batal malam atau isya itu adalah baca ratibul hadan. Itu terus menerus mereka melakukannya seperti itu. Tapi kita sekarang itu ya tadi banyak yang terbuang ya. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, setengah saking bagus-baguse Islame wong iku lek iso dhek ninggal barang sing ora migunani. Wadah jagongan sing gak ono gunane ditinggal misalkan. Dolen-dolen sekali-kali ditinggal. Tapi lek ngoten Pak ganjane masyaallah ya. Ya. Nanti berarti kita ini hanya membaca sebuah kajian, kita sih membaca kajian rencana bahwa ini loh yang dikategorikan Muslim yang terbaik adalah yang bisa mengisi waktunya dengan kegiatan ibadah kepada Allah.
Kayak dalam urutan sing liyane iki, lek dituruti ngoten nggih mboten metu paling gitu. Ya. Di banyak murid-murid yang ditentukan oleh syar'i itu ba'da subuh sama ba'dal asar atau ba'dal maghrib. Ada lagi yang mengatakan kalau sini asal eling ya Ali Maksum waktu diundang teng Kapapan tulangan Ali Maksum boten Ali Masuri. Ya. Lu dikikan maca-maca Bismillahirrahmanirrahim ping 786 pari subuh. Atau sampai ke desa Sengenge. Itu aja kita enggak istiqomah. Berapa ya Ali Maksum? Ya, Allahu warhamu wa'afu ya. Jadi ilmu begitulah yang kita dapat ini. Lebu metu tapi sing jangget nyantol dilakoni sampai bertahun-tahun tuh. Masya Allah tasik dari mampu kita. Ya itu berarti kita itu masih banyak ngelakoni barang sing orang gunanya. Tapi kalau ketika urusan dunia, misalkan dolan HP mau tok nggih. Wih ke Masya Allah. Ya, kalau ngakoni dia mau ngelakoni mawon. Kita seperti kelet ya. Baca komen, baca ini macam-macam lah. Terus kok boleh gitu loh gitu. Apa kefaedah kita dapat? Ya. Kecuali mungkin kalau mendengarkan isi pengajian atau isi sesuatu yang bermanfaat dan sebagainya itu bisa menjadikan kita tambah ilmu. Alhamdulillah ya, dengan teknologi ini juga ada satu faedah kemanfaatannya. Cuma terbanyak kita hanya mendengarkan si fulan ceramah, si fulan YouTube, tapi nyantol itu hanya sebagai perbendaraan pendapat saja sudah. Jadi sing diulang di Islam tadi itu dicemak, direkam ambil kupingnya karena sudah mudah kita tidak usah nulis sekarang. Sehingga mesin nulis ya Allah. Ya. Kalau saya eleng-eleng aja kita tahu dulu sak langsung nulis guru nih. Saya nggak jadi duit untuk kitab. Saya kira itu untuk kata, tapi gitu lemari api nggak tahu di. Bapak dengar Quran api, gak suwek, gak luntung, berarti kata dibocor. Tapi Quran ini ngeluntung, suwek berarti gelem maca ngono ya. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim ping 86 sampe ngitung tahun pinten ya 56 mriki iki. Wah, enggak bisa kita gitu. Itu loh udah kita lakukan itu berapa belas tahun kita. Nah, seandainya kita lakukan dengan maksimal sampai sekian tahun berarti kan ada waktu yang kita isi dengan ilmu-ilmunya tadi itu. Belum yang lainnya. Maka nih ulama-ulama kita dulu itu punya satu ketentuan terhadap muridnya itu maca iki jam sampai ini, dino iki sampai sekian ini diulangi terus. Ya, mungkin teng pondok saged iki. Ya. Nah, kita bisa nyaksikan sekarang ya Allah. Di pondok sudah diatur terus gak pikir apa-apa ya. Isma subuh jamaah maca latif wiritan kok sekolah anak sekolahane kok awan mulai kenapa terus pondok begitu sampai lulus begitu mulai sudah. Nah ini orang tua harus betul-betul mempersiapkan dirinya sendiri itu kita sebagai orang tua itu untuk membuat satu pengaruh pada itu bagaimana karena kita yang sudah mondok itu bisa dijadikan satu contoh lah barang mulai ku apa ya mek padha karo anake. Mboten tibae dia omah sepi-sepi ae. Karena sing melek, karena sing apa ya balik maneh. Masya Allah ya. Ya karena zaman sekalian betul dunia ini sudah dipenuhi dengan hiruk pikuk ya, aneka ragam dunia seperti ini yang dapat mengaruhi hidup dan kehidupan dan mental kita. Terus monggolah kita isi hari-hari kita itu dengan memperbanyak beribadah kepada Allah. Jamaah sekalian mulakan. Ini contoh ya. Kalau kita contohkan bukan berarti sing ngomong ku supaya ngono-ngono ya. Di dalam kitab beberapa tulisan beliau-beliau itu mengatakan bahwa waro iku ninggalake
apa wae sing subhan. Wah, iki luar biasa. Ninggalno barang sing gak jelas. Terutama makan. Dalam zaman kali kula nyambut damel angsal faedah damel tumbas nedo dimakan sama istri, ini jelas aku nyambut gawe oleh bayaran tak blonyono bojoku tukokno masak aku dimangan. Jelas. Misalkan diadili seorang, nah ini justru malah kudu luwean, malah dikatakan bahwa warungnya di sini. Sopo sing ngekek? Itu kita lihat, ya. Loh, betul-betul sing ngekek itu ya padha nyambut gawene, jelas oleh itu baru. Tapi yo ketok nyambut kita biono. Channel sing liyane sing lah itu namanya subhan. Sing dikekno aku mang iki lho, asli teko bayarane apa juga kecampuran dari mutere dunia. Nah ini termasuk belum dikatakan warung. Di warung betul-betul yang kita makan, yang kita pakai, yang kita ada dalam diri itu betul-betul hasil dari keringat saya. Kalau orang beri hadiah itu betul-betul orangnya, pekerjanya dan sebagainya betul bisa dijamin kehalalannya. Lek saya ragu-ragu, misalkan contoh nih, yang ini nggih nyambut damel wira swasta ya. Tapi senengane main misalkan. Main wis olehan ya. Sama saged misalkan dikit yang itu bedakno. Iki sing kok main iki sing kok bayaran iki mboten saged. Termasuk belum warung. Dari bahkan nek kula sampean iki badhe napa nggih memberikan hadiah padahal itu kudu betul-betul sing kate tak hadiahno iku iki sing tekok jere payaku. Isi tekok betul-betul tekok usahaku sing halal sing gak nyinggung masalah subhan. Itu baru dikatakan bahwa apa yang kita makan yakin yang masuk adalah halal. Saat ini barang sama yakin kalau kita beli barang siap saji di luar, apa di pasar, di mana sebagainya, sama sakit itu betul-betul halal. Niki sulit ya. Dadi kudu ngeten carane. Pak, sampean dodol niki mboten sampean campuri lengo babi ya. Misalkan ngene. Tuku nang liyane le so. Lu wajib takon lho nggih. Lu napa kok wajib takon? Jamaah sekalian. Niku lek singet kan sangat gadet. Lho, sekarang ini banyak orang yang bohong, nyampur halal haram dadono siji, sing penting sing tuku kok gak ro. Rono serong tahun kan ketemu. Loh, nah karena ada alasan ini jamaah sekalian. Ada alasan yang banyak penipuan-penipuan. Itu tentunya kita sudah punya satu standar ukuran. Oh, gampang-gampang tuku. Saya kira gak ro. Jadi penting kan gawe dhewe. Sampai betul kudu takon. Niku nanti 2 kali, Pak. Yo tapi kecil-kecil bener ya. Dan Surabaya dijak iyang. Dalam Gubeng mriko lho. Tumbas goreng. Zaman singan zaman tahun 8 berapa nih. Lah nek lak kikrik ya. Ojo mangun niku wedi aku. Kalau kok sana lho. Wah kere-keren kamu tuh kuliahane, Pak. Ruwe kere-keren nggih. Yangi nyejek kula. Ngapunten Pak nggih. Kula niki tiyang Singosari, natos mondok ten Pik Yai Basori, kula ten niki dodol sego goreng kali bakmi. Kula jamin sampai nek tuku mriki boten ten lengo babine. Nah, ini jawaban yang betul-betul yakin karena kita tanya pada orangnya. Lek diuber, lawangnya gorong, dudu urusan sampean. Yang penting ada kita sudah berusaha untuk membuat satu cara kita tuki betul-betul tidak subhan.
Tak misalkan sampean kan mboten ngoten sampean kali tuku. Wis tugas penting gak ro. Lho lek ngoten tasih dereng warung sampean kali kula. Dereng warung. Enten malih. Islam dibolehkan makan daging sembelihan misalkan ayam yang disembelih dengan nama Allah. Berarti petik mati kecepit, mati ketabrak, mati ketutuk, mati ketekek, masih anyar tetap batal. Terus donya ini muter. Banyak penipuan ya, orang beli ayam bukan nama sekarang ayam cireng kamu. Ya, saya gak dibeli nih loh. Cireng apa sih? Apa? Cireng. Sama saya bedakan. Sing tiyang dodol sego penyet ayam geprek atau apa saja, iku beleane sing wis salah apa cireng. Loh, mboten saged. Dadi lek tuku sama tenan iku kudu didelok. Misalkan tuku ten pasar, wong mbeleh dhewe, lha kula atus niki mboten napa bal niku. Lah wong ngene niku saged 40 pitik sing dipaketi. Dipeleh Pak, dibeteni lho yakin saya kita bisa makan. Itu sudah namanya wow. Lah sing liyane campur pangsit. Ya. Lah niki ngapun lho ngomong warok lho nggih. Sing ngomong kitab boten kula lho nggih. Karena kita belajar di sini. Belajar di kitab itu untuk kita melakukan sebuah amal ibadah agar terhindar dari syubhat yang nilainya nanti ibadah kita sudah dalam konteks ada waroknya. Nah sekarang saya meragukan Pak. Islam ojo sudon ae kon paling enak ojo sudon apa. Ya betul kita ndak tapi donya niki lho sakeh wong nipu, akeh wong ngakali. Akeh wong ngene akeh ngene lah kate kok kon wis penting garuk mboten saged. Atas kula niki napa jenenge? Ngenteni tiyang. Dinteni di tuku Uni sing jedhe Gramedia. Sampeyan tak ten iki nek jingkuk. Udah lebar. Aku ben ngopi tok nek kene ambek mangan jajan. Nggih. Pamriku. Nggih, teko pisak cengkir Pak, kali roti sak iris kik napa. Lah kalau kan sing buka menune. Ya. Apa? Ono tulisane krengsengan sate babi. Selangsung wut wah dia opo iki wis tak wedeng manut kerane digodakno kan balik Pak sarapan ya omah pecel balik kabeh lho berarti Pak masih sampean mangan ngombe kopi sak cengkir roti sak iris dudu krengsengan ibab tapi kan nggone ladinge pancine ini subhat. Lu diumbah tapi kan gak diumbah pintu. Kudu diumbah ping. Misalkan nih, Pak iki mari digetekku babi. Tak umbah pintu delok Pak yo. Ono lemah. Lho, baru sampean pecah. Ya namanya marah. Karena najisnya babi ini dan anjing tidak boleh hanya dikelucur sabun hilang buat kudu 7 kali di antara satu adalah dengan tangan. Enggak najis homer, najis darah, najis bagian digerojok masuk suci sekali sudah suci. Tapi lah bola tuh, boten saged. Nah dunia sudah perlu nih sama ya. Makanya monggo lah dengan Tuhan ini kalau terpundi mohon untuk ingin kuliner ini harus kita waspada. Harus waspada betul. Karena ya lah sing aman itu segolongan iwak. Ya. Oleh iwak jelas bangke segoro itu halal. Oh seafood dari mesti nggih. Lah ora seafood dok. Ana apa diprok. Bae prok. Nah, coba sekarang yang belakan, apa? Kula saat ini monggo intamat niki cerita warok nggih. Mboten kula nyetak mboten cerita warok kita sing wong Islam kudune ngono ku carane nglakoni ibadah.
Ya kan nanti makanya sampean kalau kapan bersolat, berdoa, zikir, maca apa guru masuk gerak nang ati dhewe saged. Apa kok durung lha itu delok? Sing tak konsumsi iki bener apa enggak? Ya sekarang ada kaset kan sego soto ya, sego jagung sekarang pas sekarang kabeh jamaah. Yo sekarang kan sing kula mas njobo. Ya pancen nggih kaya kula takon niku wau. Karena kita eker-ekeran para kata wong sing dodol malah jawab, lu akhir kan yakin lu moro yakin. Hae mangan langsung moro enak ngoten. Sing nomor kali niku kula ten Bali, ten ojek ngono ya. Utara bagian dijak Mas Edine Pak Sumantri ya, ten Bali mampir ten mriku. Ten bakso dindeng. Aku masih gak makan bakso nang Bali, Pak. Samane sudon temen dikasin ae. Aja kesusu gak. Eker-ekeran sing dodol ngapunten Pak nggih. Kula tiyang Malang. Muridé Mas Duki iki mergosono. Kula jamin sampean halal bakso kula. Lek kula nggih silane mboten. Lho, gara-gara ngoten kapal didudul kali tiyang iki. Itu baru baksonya halal. Jadi kita tidak bisa, Pak. Ini gak cerita masalah warak loh, ya. Lah sama cerita yang penting karo, nggih, monggo kerso. Jadi itu rodok rewel masalah ini. Masya Allah latus nggih. Ya itulah satu pengalaman kita berkaitan dengan soal tadi itu betul-betul itu mau nak pro waris mau enak, aduh dhisik. Waris kok mau enak kok dhisik. Tapi jamaah sekalian juga banyak orang yang memfitnah. Di antara adalah ojo tuku di kono, wong gawe pesugihan, lek kate ngono jangane dipersno katoke sing lanang. Langsung gak payu. Ya, begitu gak payu karena ada ngomong seperti di komen, anake sing mondok leren gak sembahyang. Ini fitnah. Loh, saat ini beda no fitnah mesti nyonton iku yo napa? Monggo kita cari. Wong nuruti sing koyo waro sing golone wali-wali, oh mboten saged sampean kalau ngoten mboten saged itu. Ya maka mesti donga lek gak ono piar-piare wae ya. Biasa nas'alukal ijabah. Waduh. Masih ngangkat tangan donga sampai sing dol-dol mek nglembrene lho. Biasa yo ngantuk, yo amene muni ngantuk. Mboten saged koyo penuh nang ati moro emat. Malah aman kalian nonton masalah warung ini untuk urusan makan betul-betul harus kita perhatikan harus ya. Kenapa jamaah sekalian? Intinya adalah di sini agama itu. Kalau sudah ndak warok, ndak apian, ndak hati-hati dalam kehidupan itu masalah makan dan minumannya, maka jangan harap ibadah kita lakukan bisa menambah poin spiritual kepada diri kita tidak bisa. Maka sampean kali kula mau delok tiyang, ada orang bertanya, ada orang memberikan komen. Jare sembahyang sing dilakoni, wong sembahyang wis gak nglakoni elek ta. Lah kok sik pancet. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Satu sembahyang sing dilakoni iso nyegah barang sing keji lan mungkar. Lah iku sik nglakoni elek. Kok sakit? Mungkin lah niki jawabannya. Yang dimakan tidak hati-hati, berucap tidak terkontrol, berpikir tidak dipikir secara dalam, langsung syukur, lah itu namanya dawarok. Karena kalau dawarok tidak bisa kuat ibadah kita. Jangan memelakan. Sebagai muslim yang betul-betul ingin meraih sebuah ibadah yang luar biasa, yang dapat dikatakan ibadah bisa kuat untuk dapat membuat si ibadah ini yang melakukannya itu menjadi manusia betul-betul bisa bersyukur kepada Allah.
Itu kuncinya ngeten warok masalah makanan tadi itu. Ya moga lah kalau sama niki memang secara syar'i nggih kudu digoleki ya. Jadi ajane pun cukup misalkan nggih tumbas ten Indomaret supermarket beli produk makanan ya misalkan mie kan dibuat komposisinya itu badan POM dan mungkin sudah kan ada sertifikat halal anak rincian ini kan fikih ning ngoten iki tapi iki bener gak wong sing niku bareng karo jero niki padha gak lak men saged jangan delok kali sing enak tuku mie kulit kayak bawang omah dik kalau gubis sawi iku wis jaminan tahu dipenyet. Jangan melakukan makanya kita betul apa dengan jaga gitu. Makanya kalau saat ini untuk urusan permakanan yang daging-daging ini kudu betul-betul dilihat diteliti. Karena zaman sekarang misalkan kita mau misalkan enten warung makan siap saji ya. Kemudian dodol minuman teh, kacang jahe dan sebagainya. Ya. Tapi niku ono berbintang. Ya. Dewek ngombe tuku sing seneng di gelase. Ya, misalkan ya. Lha kapan secara fikine ya. Diumbah sabun dikelucut ilang komere. Lek waroke mboten saged warok gak gelem. Soalnya begini jejer apa? Wedang jahe kopi ambek. Itu betul-betul warung itu dodol wedang jahe kopi, ya apa saja tanpa ada yang berbau harum itu baru betul-betul halal. Walaupun secara cengkir pada gang bibir diumbah dikeluncur suci, tidak usah 7 kali, lek babi baru 7 kali. Maka setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimat yang sangat taat kepada Allah dan sregep lek gak gelem jaga sing diisi wetengi tadi itu alamat sudah dan sakit ibadah kita bisa berpengaruh kepada pikiran dan jiwa kita dari sakit. Tetapi kalau seseorang sudah niteni, hati-hati, teliti nang barang sing kate dipang sing diombe, apalagi menghadapi dunia seperti ini, dititeni dan betul-betul dapat jawabannya, dia yakin itu baru ibadahnya sah. Dari rohani yang kita golek ya cuma sekedar apa bentuk lahirnya saja. Lahirnya gampang ketok sembahyang, ketok maca Quran, ketok istighosa, ketok maca rotib, ketok dibaan, ketok bulan. Wah, ketok tapi sing di jerone atine lho. Wah, betapa ya lho. Waduh kok angel men pun ngomongan tentang itulah mah harusnya kita mau asal ngomong angel ndak. Emang begitu, lek kamu jadi Gusti Allah makanya di Quran itu sudah sangat betul-betul otentik, tidak bisa dibantah. Kebenarannya tidak bisa dibantah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nalika disebut Gusti Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, atine redeg bergetar. Sampai masih krungu baru balik ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Jadi gak bergetar belas sih. Ya biasa dulu. Ya Hafid, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah, ya Hafid. Ya biasanya kan dia tadi mau dipun hati-hati. Karena kalau perutnya bersih, ya ini utamanya dulu. Perut bersih bisa membuat otak kita itu jernih karena darah kita suci, oksigen kita menghasilkan oksigen yang suci, darah dipompah ke otak suci. Lah suci getih niki saged dadosaken lek eling Gusti Allah wajilat qulubuh. Tapi masih ora udah ngata gopel lah. Lah niku kok saged nangis. Soalnya sing ndonga melas. Eling utangi tadi nangis. Muga-muga tak kesal. Lek sak gak balik wiritan maneh. Ku nangis dudu nangis dikiri tapi nangis karena mikir utang. Lek ngoten nangis biasa, Pak.
Boten beda sampean delok tiyang menyanyi saire melas sing nyanyi enak sama saged renyuh. Padha karo maca selawat. Ya. Suarane enak. Ya, sing nyanyi ku suarane bagus, saire bagus. Tapi bisa ngono tok. Betul-betul cuma sekilas saja. Tapi tidak bisa membuat orang itu menjadi lebih. Kenapa? Perutnya masih belum bersih. Makanya monggolah lek urusan perut iki sing kudu daging kudu hati-hati kudu diteliti bener atau sampai apalagi sengaja mangan barang haram naudzubillah min dzalik. Wis gak iso karepan haram ndak bisa dengan sengaja mungkin subate wis koyo ngono pengaruhne. Ala bakil ya haram. Itu fikihnya secara rohani secara hakikati. Dandani sombong, dandani ya sum'ah, dandani pamer, dandani hasud. Masya Allah. Kalau itu terlewati, sudah tidak hasud, sudah tidak sombong, sudah tidak sum'ah, sudah tidak menghina orang, itu baru panganane suci, pikirannya akhlaki seperti itu. Nah itu war betul lahir batin. Nah itu ibadah langsung bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalangkan. Ketika seseorang sudah tingkatnya sudah bisa ibadah bersyukur gitu, sudah waroknya sudah mulai berpengaruh dalam dirinya. Itu biasa nih, survei mau. Dua ini ciri papat. Mas, kita mau papat nih ya. Insyaallah 4 ciri ini akan kita terangkan pada 2 Sabtu ke depan ya. Di antaranya sebagai gambaran ya, mesti wajahnya berseri-seri, wajahun malih, lisanun fasih, lesane bersih, yadun sahih, tangan lemah, qalbun taqi, hati bertakwa. Itu kita bahas nanti insyaallah pada Sabtu yang akan datang. Semoga diterima oleh Allah. Muga-muga dipun paringi sehat walafiat nggih, jasmani lahir batin pikiran tapi sakit lara kapawanas. Muga-muga ngombe obat tapi tiga jodoh Gusti Allah nggih. Muga-muga ikhtiar terpundi dipun paringi ijabah kali Allah nggih. Kalau yuswa ingkang dawa ingkang barokah kangge nambah ibadah kepada Allah, pun rezeki halal barokah kang melimpah. Tebang sing balak musibah diberpaling rumah tangga tentrem ayem penuh cinta kasih Allah, punya turunan soleh solihah. Mungkin benjing judulnya putra putri jenengan berbagai judul yang soleh solihah. Mungkin benjing angsal sahabat Nabi Muhammad SAW akhiripun asal husnul khotimah. Nasrul ijabah bi umil Quran sayyidul lailahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farid ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man khadhara al-muslimin bi jahi sayyidil muslimin arhamar rahimin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.